langsung menggunakan pengolahan sampah yang tadi teknologi fertilization dan geothermal. Jadi sampah organik langsung dihitung, jadinya abu nanti abu tertutup. Nah, biasanya yang di jalan itu kan pemanasan pengolahan seperti itu kan masih dibakar semua. Nah, itu kan masih menimbulkan asap. Bagi kami itu nanti nggak dibakar, tapi menggunakan industri elektromagnetik. Bisa. Nah, industri elektromagnetik itu karena acuan kami itu kan menggunakan hukum termodinamika atau hukum pengekalan energi. Jadi kita habis dan ini juga untuk energi api akan menggunakan misalkan. Jadi tetap ada itu. Nah, kebetulan karena potensi kita air, berdasarkan itu kita sediakan untuk pembuatan industri. Untuk menghasilkan listrik. Nah, itu nanti kita alihkan untuk pemanasannya menggunakan teknik tadi induksi elektromagnetik. Tahu teknik induksi apa? Induksi itu kayak yang magicom, itu kan pakai listrik. Atau yang masak air pakai kompor colokan ini. Iya, yang kalau teko tapi dicolokin yang buat masak air. Kalau pakai listrik. Iya. Apa tuh ya? Kompor listrik kan juga ada, kompor listrik kan sekarang juga ada. Colok langsung gitu. Oh, baru tahu aku mana? Waduh. Ya, gampangannya magicom. Oh iya. Artinya itu kan induksi. Jadi sampah tetap betul, tambah habis, tapi tanpa mantelan dia motor ya. merealisasi kami itu semoga 2020 pasnya berfokus doakan saja. Dan kalau itu bisa dibangun, itu satu-satunya mesin pengolahan sampah pertama di dunia. Di dunia. Di negara-negara maju itu pengolahan sampah masih dibakar semua. Di Belanda, Singapura itu masih dibakar. Prancis masih dibakar. Cuma di terobongnya mereka ada filter sendiri. Jadi yang keluar itu ya asam putih dengan mayoritas. Dan kalau Singapura dan Belanda itu uap panas yang dihasilkan itu sekarangnya ditambahkan untuk menggerakkan listrik dan jadi listrik. Kemarin tak sampaikan komentar di postingan yang dibuat di sini yang ada beberapa yang katanya mau pengolahan sampah yang lebih ke desentralisasi. Bahkan ada yang komen terus ditanya karena kan itu hidup anggaran itu cukup lumayan kalau bukan pemerintah yang bikin mau nggak mungkin dong maksudnya perseorangan mau bikin ya. Nah kalau pemerintah nggak bikin kami contohkan Kalau kita itu kasih edukasi aja. iya karena konsep kami dari dulu kan kita selalu mencontohkan dari awal kami mengelola karena kita itu kan dulu beda pemikiran dengan pemerintah bisa membuat pemerintah tahu hari juga makanya dulu kita sering berbeda tapi sekarang pemerintah yang melihat kita oh ternyata problem yang disampaikan itu baik terkait pengelolaan tata dan lain karena di situ kita tidak sejalan dengan mereka tapi ketika melihat sekarang kita yang balik lihat wisata-wisata yang kalian paksakan mana yang bertahan kayak Pantupan kan itu wisata-wisata kalau kami menyebutnya itu harus dibilang karena asal kemudian sekedar yang penting ada pengunjung datang gimana caranya pengunjung datang tanpa mempertimbangkan kajian-kajian katanya kemajuan dan lain-lain dan sebenarnya apa ya sudah hilang apa namanya nah kalau tahapan kita kan karena kita maksudnya pariwisata yang cantikan dan ramah Indikator apa saja yang digunakan untuk memantau dampak terhadap flora dan fauna.
Ya, kalau Pulau Fauna itu kan dulunya memang dulu nggak ada pohon-pohon tuh ya, Iya. dulu nggak ada pohon. Ada fotonya belum ya? Ada Di semua. Google ada. Kalau di Google belum ada. Tapi nanti tak buatkan trip. Rencananya nanti tak buatkan trip perjalanan pengelolaan kita. Soalnya tahun itu mengelola selalu berjata. Komunikasi itu selalu ada ibu-ibu dia, setelah setelah bapak dari kegiatan dengan itu kalau 2020 bagaimana, 2021 bagaimana, perkembangannya kan kelihatan. Karena kita bekerja itu kan by target. Dan biar targetnya itu kelihatan kan harus ada perubahan-perubahan. Nah, makanya kan mungkin kalau banyak kesini tahun 2020 kan melihat ini sekarang ya sudah berubah. Dulu 2020 itu nggak ada warung di sini, warungnya di sana. Di atas itu ya. Ya di atas terus yang di sini yang orang ada. Aku udah kaget nih. Jadi ada dokumen doang ya. Ya, tahun depan kesini lagi mungkin udah beda. Banyak perubahan. Karena tahapan-tahapan itu kan kita ya program yang kita jalankan itu kan step by stepnya itu kan lihat karena kan pembangunan kita belum dari sana. Ketika semakin ramai otomatis kita bisa bikin semakin banyak perubahan. Dan itu juga yang bikin mungkin pengunjungnya itu banyak yang lebih support karena kita berawal dari murni mandiri kolektif dari teman-teman di sini orang-orang kita nggak menyebut dari awal kita bukan hasil pekerjaan kan jangan mikir apa sih yang secara kasih buat kamu kalau ya kalau aku udah nggak usah kami nggak mau ya, ketika kita sudah mandiri itu negara menjadi tidak terlalu penting. Negara hanya kita butuhkan untuk kepentingan administrasi. Ya, kita butuhnya KTP, nikah atau paspor itu kan kepentingan besar. Tapi untuk pembangunan dan lain, itu kota kemandirian yang kita Soekarno dan atau pernah bilang kata itu kan pemikirannya selalu kita pada bisa. Jadi dia bilang dia berminat bukan karena urus Jakarta, tapi karena lili dan itu yang selalu jadikan kami rumah. Dan semakin banyak desa yang mandiri, semakin banyak desa yang maju, maka semakin banyak. Makanya dasar dari tahun itu ya selalu pernah bisa dari desa membangun desa, membangun dengan bangsa. Karena ya, fokusnya memang harusnya fokus pemerintah itu ke desa. Nah, pengelolaan ini sebenarnya bagian dari perlawanan. Karena bagi saya kan ini memang dari gerakan tapi ya ini bentuk dari kami melawan sistem. Iya. Ya, kan mungkin kalau orang yang mungkin ikutin kita atau segala macam kan sudah berharap apa sama dia. Kami mendukung cita-cita kami itu menjadi bagaimana yang bisa dilakukan itu cukup belajar dan mengikuti zaman. Ketika semua desa sudah berjalan seperti apa yang dilakukan kita dan harta, ya pemerintah masyarakat yang ideal, masyarakat komplit yang terus dikembangkan oleh pendiri-pendiri kami. Sekarang kan kita berjalan kayak di sini hanya menjadi bagaimana prosedur atau kebijakan yang diterapkan untuk mengendalikan jumlah pengunjung ketika melebihi dari tujuan negara? yang ini apa dan ini itu kembali ke dulu
yang ini juga Nah, itu tadi untuk kayak promosi dan lain itu kita stop. Baru ya banyak sih sebenarnya. Kita mulai menggandeng masyarakat apa menjadi kita kan ya kedepannya itu tapi fokusnya sih kalau promosi itu kan kita itu saja ya. Sekarang enggak kalau kita ya kita punya script jadi untuk sekarang lagi pelanggan bukan masuk ke top kita ya nggak begitu sampai lokasi ini itu sudah kita anggap sudah top. Kalau lokasinya karena kan PR-nya nggak cuma lah banyak tapi parkir kita kelola itu kelola nah itu kan yang kita komunikasi karena kan saat ini yang kita pakai itu kan nah kalau ini memang seperti biasa itu kan juga nah itu kan dalam kita pakai itu pun masih sampai terbuka. Nah, kenapa untuk marketing kita seperti itu ya? Salah satu itu. Jadi kita nggak melakukan hal yang nantinya malah berbahaya. Kita promosi, pengunjung datang jauh-jauh, masuk ke sini jalan kita, terus juga datang masuk ke lokasi wisata umpel-umpelan, kan kesannya malah nggak nyaman. Akhirnya nggak kesini lagi. Dinas pun nanya, kita tanya kamu mau bayar berapa? Kan gitu. Dinas mengundang tenaga ahli buat pelatihan aja kan mereka dibayar. Nah kalau pengen tahu bagaimana strategi marketingnya kita, untuk promosinya kita, baik kecil dan yang lain, ya memang kan berapa ya? sering Bapak Mau bayar berapa? Kan yang rumah kan? tindakan apa yang diambil jika terjadi indikasi bahwa dari dukung lingkungan telah melanggar atau terjadi dampak negatif terhadap Soalnya tadi sama yang penjelasan tadi kayak apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan program ekowisata lebih lanjut. kalau tantangan utamanya sebenarnya jalan tapi bukan berarti ajaran yang kurang itu malah itu juga jadi pernah kita kalau kita kadang lebih suka menggandeng kelompok-kelompok yang sedang bersemangat. Tapi ketika kelompok itu menghadapi masalah, ditinggal.
ditinggal. itu ditinggal. Jadi nggak ada permasalahan masalahnya. Padahal nggak semua kelompok ada proses satunya begitu. Nah, kalau yang kelompok-kelompoknya ya jadi ya udah dibiar. Wetir. Oh, Karena ya problemnya kelompok itu kan ada yang dikenal. Terus permasalahan-permasalahan itu juga kan munculnya karena masyarakat juga pemahamannya kurang. Nah, itu yang harus kita sering-sering nah kalau ini tuh kita udah berjalan kita ketika melakukan itu 5 tahun mereka baru hitung itu pun dengan banyak pembangunan yang dijalankan tidak tindakan tidak ada hasilnya. Nah, ketika itu juga jadinya dari masyarakat hanya di sini ada beberapa yang memang di yang sebelah MCK yang lama itu kanannya ada lapak itu kan mangkrak gitu. Iya, MCK yang ini kan ada di sebelahnya. Itu kan MCK besar. MCK ini pun kan MCK yang di sana, yang di sana, itu kan problem yang itu kita jadi problem itu juga masalah. Tapi ketika dulu 2019 kita nggak bisa tahu ada pembukaan. Nah, bantuan itu kan pasti kan ada pembukaan. Nah, yang adanya itu beda. Yang pembangunan yang sudah disebut dengan masyarakat. Nah, padahal masalah kok dari itu kan lintas sistem itu ya. Ya kita nyusun sampai 2035 kan berarti panjang banget kan stasiunnya. Jadi kita udah mikir nanti tahun ini bakalan kesini, tahun ini bakalan kayak ini, tahun ini bakalan kayak ini. Tahun ini nanti kunjungan bakalan seperti ini, tapi kita harus kayak gini. Tapi kan mindset mereka kan beda. Mungkin mikirnya ya paling cuma misalnya kayak gini cuma gini top. Nah ini kan tahun ini yang kita yang begini itu nanti kita buat. Karena di sana dan kelihatan itu kan nama kan. Karena nggak tepat karena itu kan indikasi kalau ini buat datang dengan kolam arus kan nggak tepat ya ini juga nggak tepat terus terlalu besar kalau dimasukkan itu kan tambah juga karena kan yang dari di tengah-tengah semua jadi nggak terlalu jauh loh orang mandi dia kemudian itu terus saya di sana dan pada itu dia mau apa dia sudah ada arahnya karena kebanyakan itu mereka main ke tempat wisata lain gitu. Terus di tempat wisata yang lain itu ada wahana ini ada wahana terus mereka langsung coba dilakukan tapi tanpa kajian oke lah tempat lain atau negara ini ada wahana itu tapi belum tentu bisa diterapkan di sini karena kan masyarakatnya karakter masyarakatnya kondisi lingkungannya kan begitu. Nah target marketnya kan kita berbeda. Nah mereka nggak mikir ke sana. Nah setelah dibikin kok nggak laku kan akhirnya saja. Nah ugalan-ugalan itu yang aku jadikan sebagai bahan buat mereka termasuk kolam ini juga karena kalau nggak ada kegagalan kan mereka nggak mikir tapi kalau gagal oh iya kayak dulu kan program utama itu kan pertama kali
sampai sekarang kan kolam Musnah ini juga belum ada. Itu ada sejak kolam dulu ya. Iya, nah dulu kan kolamnya juga belum ada kan, makanya karena pada bilang program pertama kita dari kolam itu revitalisasi kolam itu yang sekarang airnya tumpah-tumpah itu kan kita perbaiki 2020 bulan Desember. 2020 bulan Desember sebelum COVID. Itu setelah COVID. Baru gitu, pertama yang kita lakukan. Karena mikirnya kan kita mau bikin kolam snorkel, memang yang kita buat kan keindahan bawah airnya kan. Yang harus disiapkan dulu kan kolamnya, bukan alat-alatnya kan. Kan sama aja kita mau main bola, kita udah beli sepatu, beli bola, beli baju, beli kartu, dan lain-lain. Lapangannya nggak ada. Iya. Oke. Meskipun tujuannya sama, tapi tahapannya itu nggak tepat. Bagaimana upaya yang kau dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Itu Ya, edukasi, saya lagi itu pun ya belum semuanya. Karena strategi yang kita pakai kan begitu. Makan ini dari pemikiran ya dan strateginya pun sendiri-sendiri. Jadi kalau bahasa kasarnya dari manajemen itu kita mainnya main sulit. Main sulit itu yang saya dibunyikan. Misalnya cewek, begini, cewek deh, pemenang, terus cowok begini, terus yang usianya katakanlah kita kita tadi dua, kumpulin, terus yang sepuh kumpulin, penyampaian dan strategi ini. Karena kalau juga makan nggak bisa. Tiap generasi ini kan ngaruh nih. Nggak bisa. Jadi strateginya seperti itu. Kalau cewek-ceweknya sih ya kebetulan karena ada ya karena mereka yang lebih muda. Kalau yang ada kita ya apa-apa. Yes, berkata akan menolak. merasa benar. Nah, merasa benar karena ngerasa lebih pengalaman. Maka lebih tua. Lanjut ya. Apa saja capaian atau keberhasilan yang paling menonjol dari program pariwisata itu? Ya capaiannya ya kan udah kita lihat dari Paling menonjol. pendapatan dan tingginya ini. Itu untuk pengelola. Misalnya untuk jadi semua lapisan masyarakat itu tetap menikmati, tapi dengan cara yang misal sampai itu kita kayak ada masyarakat meninggal itu adalah terus masyarakat yang kalau yang 10% itu yang ketiga kalau saya itu mungkin yang kantor pekerja belum pernah itu belum ya kalau melihat pendapat sekarang lah ya implementasinya kan ke masyarakat terus yang tahu untuk tempat kepentingan atau olahraga nah iya aja kita ada pedoman ada mungkin dan itu kita kemarin juara satu provinsi di Jember dari tingkat provinsi
atau masih anak dari untuk mengetahui yang akan terprogram kita memperbaiki itu 1 tahun itu per 4 bulan, tapi ya utamanya itu ketika lebaran. Di lebaran itu biasanya mulai bulan 2022 dari 2022 itu biasanya ada kuota dengan 30 orang. Nah, paling terakhir itu kami 80 orang. Dari yang tadinya ada 45 sekarang bisa menambah karena kan itu presentasinya 5% dari itu ya. Nah, semakin mendekatnya gede, karena 5% ini kan otomatis tambah gede. Nah, semakin anggarannya gede kan otomatis kontribusi masyarakat akan berkurang. Jadi kalau nanti pendapatannya sedikit itu ya harapan kami ya masuk desa ada di rumah terus kontribusi pas RT yang sampai RT itu per bulan itu 50 juta. Ini harus Kenapa berkurang? dulunya kita kayak 107 itu harapannya biar masing-masing RT itu bisa mengelola dalam kegiatan misalnya kegiatan atau kegiatan ada peringatan dari itu nggak meminta kontribusi lagi ya. Karena udah yang per bulan itu kan tapi realitanya nggak seperti itu ya kadang dia nggak sesuai kadang mungkin pas RT kok malah begini pembukaannya kemarin dia gitu Oh iya. kalau mau kegiatan masih tetap akan mereka nggak bisa jadi akhirnya jadi ini dijodohkan tapi ketika nanti ada yang satu kegiatan kita bisa kalau dari dengan hukum semua itu kita bisa kan jadi bisa jalan terus sebenarnya sama tujuannya cuma karena dulu pas kita ngasihnya 100 kok nggak sesuai ekspektasinya ya. Jadi dikurang. Dan ketika dikurangi yang dapat kan akhirnya juga nambah. Nah harapannya ya semoga 25 hari yang kita rasakan kan ada 25 hari. Kita 25 hari itu ya bisa kita berikan biar setiap RT itu nanti lebarannya kita biasa ada anak-anak mudanya nih yang mau bikin program pengelolaan sama silakan bisa atau mau bikin kepentingan apa yang kaitannya dengan masyarakat silakan gunakan. Nah kalau kita mau berbagi kita lebih ke lansia dan masyarakat yang nggak mampu. Lalu ada juga yang KPI harus mengelola dari mengelola itu lain kemarin ada juga kami akhirnya nggak mau uang jadi kita mencoba mau perbaikan apa kita berikan material ya kita mau bikin halaman juga gitu harganya berapa namanya berapa ini berapa nah kita berikan material tapi pengerjaannya kan beda beda. Apakah tambah positif yang signifikan? Iya. Ya itu tadi udah kejauh mas. Iya udah ya. Tadi yang Sosial ekonomi lingkungannya kan ada. Iya. Apa Paling harapan? tambahan lagi Iya. sosial ekonomi. Itu kan nanti kita dipelajari di data dengan program-programnya itu kan kita ingin jadi dapat. Jadi dari aspek pembangunan, lalu aspek sosial, olahraga dan kebudayaan. Terus yang terakhir itu aspek olahraga dan kebudayaan itu kan seni olahraga dan kebudayaan. Yang terakhir itu aspek ekonomi kerakyatan. Nah, ekonomi kerakyatan tadi yang dia lakukan mengelola sendiri, mengelola sendiri itu ya tadi yang diatur kan sudah ada untuk ada insentif dulu kebetulan jadi 40
tergantung. Karena kan yang alokasi dan anggaran yang kita masukkan itu kan nggak full masuk ke pendapatan. Jadi terus ada yang menekan harga hari itu kan hari itu juga ada pendapatan. Dan kayak apa uang kerja yang mana? Dari jasa, dan THR itu nominalnya ya enggak kayak pekerja pekerjaan tapi ya lumayan lah buat ini juga. Jadi gaji tambahan apa juga tapi bagaimanapun kita lihat dari ini ya menurut saya karena itu biar lebih semangat. Kalau kinerjanya kurang berarti ini juga kurang. Ya kalau ada yang protes kan tinggal ya silakan kamu refleksikan gitu. Berarti ada yang mantau gitu kan. Jadi manajemen kan mantaunya kalau aku kan jarang di lapangan, kalaupun ke lapangan itu ya